Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili Gembala Sidang. Hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2022 kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul melupakan apa yang di belakangku, yang akan kita bahas dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Bapa, kami terima kasih kesempatan pagi ini untuk beribadah, menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya pagi ini kami menerima sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang absolut, yang pasti memerdekakan kami. Biarlah setiap benih firman ini boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami mau menerima benih-benih firman-Mu dengan hati terbuka, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Filipi, surat Filipi, pasal yang ketiga, ayat 7, 8, 9, dan kemudian kita sambung dengan ayat 13 dan 14. Akan saya bacakan bagi kita sekalian dari Filipi 3, pertama-tama ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Perhatikan itu, bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan iman. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku, maksudnya Rasul Paulus, sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. This one thing I do, katanya. Very strong kalau kita baca dalam bahasa Inggris. Tetapi ini yang kulakukan. This one thing I do. What is it? Yang satu ini apa yang dilakukannya itu? Aku melupakan, ini dia. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Dia berubah. Lupakan di belakang, pandang ke depan. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi adanya upward call yang kepadanya dia mengarahkan seluruh perhatiannya, melupakan di belakang, menuju satu panggilan ini. Answering the upward call. Ini penting. Jadi kalau kita melihat yang di sini, pada awalnya kalau kita membaca dari 7, 8, 9 ini kita melihat dia, Rasul Paulus ini dulu bernama Saulus, adalah seorang yang mengerti dan paham benar akan Taurat Tuhan, hukum Taurat. Dia mengerti secara logika, dia mengerti secara seorang ahli hukum, mengerti konteks konsep daripada hukum-hukum. Tapi dia tidak mengerti tujuan daripada hukum Taurat itu diberikan, yaitu untuk membimbing sampai kita datang kepada pengenalan akan Kristus. Waktu dia dalam perjalanannya ke Damaskus melihat sesuatu seperti ini dijamah, buta matanya, disembuhkan, melihat, dicelikkan, bukan hanya mata jasmani tapi juga mata rohani. Melihat siapa Kristus itu, dia membuat kenyataan setelah beberapa saat mengikuti Yesus. Apa yang dulu aku anggap berguna, ternyata pengenalan akan Yesus ini jauh lebih mulia daripada segala sesuatu yang kumiliki, pengetahuanku tentang Taurat, dan semuanya ini mengejar orang Kristen, memenjarakan mereka, menyiksa mereka, membunuh mereka. Ini sampah semua pikiran seperti ini. Pikiran ini pikiran sampah.
Aku harus buang. Kenapa dia buang? Supaya ada tempat kosong. Tempat kosong itu untuk apa? Untuk memasukkan lebih banyak bagian daripada kebenaran, yaitu Kristus yang adalah firman Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dari titik sana, dia akan terus bergerak ke depan dan tidak turning back lagi. Tidak ada jalan mundur lagi. Ini luar biasa pengolahannya yang disampaikan kepada kita. Jadi dia lupakan yang di belakang, dia harus berlari maju ke depan, set his eyes on the one, Christ Jesus. Nah, kehidupan dimulai saat pembuahan terjadi. Kita tahu tentang ini, walaupun sebagian orang tidak setuju. Nggak apa-apa, ini kebenaran. Jadi kehidupan dimulai saat pembuahan terjadi. Dengan embrio yang dikandung sebagai bukti adanya kehidupan. Embrio berkembang, bertumbuh. Sel bertumbuh, berkembang pada saat pembuahan. Ini kehidupan. Yang mati tidak bertumbuh, tidak membelah. Yang hidup bertumbuh, sel membelah. Kehidupan yang dimulai pada saat pembuahan terjadi adalah titik awal, yaitu waktu pada saat sebuah kehidupan dimulai. Embrio ini melakukan aktivitas pertumbuhan sampai waktu yang ditentukan baginya untuk meninggalkan kandungan sang ibu terjadi. Nah, waktu adalah satu-satunya yang tidak pernah dapat kita simpan, hanya dapat dipergunakan saat ini, sekarang ini juga. Detik terjadinya pembuahan, dari detik itu kesananya, waktu tidak terulang lagi, yang adalah jalan maju. Embrio bertumbuh mencapai kesempurnaan setelah 9 bulan, 10 hari dilahirkan. Pada saat bayi dilahirkan ke dunia ini, ia tidak pernah akan dapat kembali lagi ke dalam kandungan ibunya. Tidak akan kembali lagi. Waktu dalam kandungan ibunya, di mana ia bertumbuh dan berkembang sampai matang, telah berlalu. Sejak saat bayi ini dilahirkan, ia akan menatap dunia sampai saat yang ditentukan baginya untuk meninggalkan dunia ini tiba. Saat waktunya tiba untuk meninggalkan dunia yang fana ini, hanya ada dua kemungkinan. Entah ia pergi ke surga, entah ia pergi ke neraka. Kedua tempat ini tidak mengenal waktu. Ini eternity. Setiap jiwa yang masuk ke tempat ini, neraka atau surga, akan mengalami kekekalan di dalam tempat itu. Waktu tadi pagi, saat kita bangun, waktu itu tidak pernah akan kembali lagi kepada kita. Gone. Entah kita telah mempergunakan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian sejak kita bangun tadi pagi secara efektif dalam beraktivitas, tidak mengubah kenyataan bahwa waktu yang telah berlalu ini tidak pernah akan kembali lagi. Selama-lamanya. Seumur hidup, selama dunia ini ada. Waktu itu tidak pernah akan kembali lagi. That's it. Banyak hal yang telah terjadi sejak kita membuka mata di pagi hari tadi. Ada hal yang menyenangkan, tapi ada juga hal yang tidak menyenangkan. Tapi waktu itu tetap berlalu. Hanya kenangan, baik atau buruk, itu yang tinggal di dalam benak pikiran kita. Yang menjadi persoalan, akan kita apakankah? Akan kita apakan waktu yang telah berlalu ini dengan kenangannya di dalam pikiran kita? Mau diapakan kenangan tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab pagi hari ini. Terlepas dari segalanya ini, kita tidak dapat membiarkan kehidupan kita terikat kepada pengalaman masa lampau, baik atau buruk. Karena jika kita terikat kepada kehidupan masa lampau, baik ataupun buruk, maka waktu yang tersedia untuk hidup saat ini akan berlalu dengan cepat dan kita telah menyia-nyiakan waktu yang ada tersebut tanpa berbuah. Kita asik memikirkan masa lampau, baik ataupun buruk. Karena itu kita perlu memotivasikan diri kita secara sadar sesadar-sadarnya sejak kita membuka mata di pagi hari untuk secara proaktif dan aktif mempergunakan waktu yang ada secara maksimal, dipenuhi dengan kreativitas, daya pikir untuk berbuah lebat menghasilkan karya-karya yang produktif. Harus. Dengan demikian, agar kita dapat menjadi produktif dalam beraktivitas, maka tangan dan kaki kita harus bebas. Bebas dari apa? Bebas dari hambatan
masa lampau yang mengikat kita. Karena itu, kita harus dengan kesadaran penuh memilih untuk meninggalkan masa lalu kita agar masa lalu itu tidak menghalangi kita untuk maju. Artinya, apapun bentuk pengalaman masa lalu itu, baik atau buruk, kita tidak boleh diikat oleh itu. Terkadang, saya ulang, terkadang kemenangan kita di masa lalu menghalangi kita untuk berprestasi lebih tinggi, dan kita merasa sudah cukup puas dengan apa yang telah kita capai. Hal yang sama berlaku juga bagi kegagalan kita yang kita alami di masa yang lalu, dapat mematahkan semangat kita untuk berani mencoba lagi. Jadi kita tidak boleh berhenti, sekalipun di masa lampau sudah berhasil, dan diam dalam keadaan mediokrasi. Cukup merasa puas, tanpa berkeinginan untuk maju lagi. We need to let go of the good in order to get the great. Harus kita lakukan itu. Kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan yang baik demi yang lebih baik lagi. We ought to have the boldness to let go the good, to go for the great. Harus. Apa maksud Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa dia melupakan hal-hal yang ada di belakangnya? Artinya dia secara proaktif dan aktif meninggalkan segala sesuatu yang telah terjadi di tempatnya. Di mana tempatnya? Di masa lampau. Tidak di-carry-nya, tidak dibawanya kepada hari ini, saat ini, detik ini. Itu tertulis dalam Filipi 3:13 yang kita baca tadi. Rasul Paulus menantang dirinya sendiri dan semua orang Kristen untuk terus bergerak maju dalam perjalanan iman Kristen seperti yang dikatakannya di dalam Filipi 3:13-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. This one thing I do. What is it? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari. Bukan hanya sekedar berjalan lenggang-lenggok. Enggak. Tapi dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia tahu apa yang dikerjakan. Ada rencana kerja yang tersusun rapi. Dan dia mengikuti rencana kerja tersebut, bergerak sesuai dengan visi misi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Ketika Paulus berkata bahwa dia melupakan hal-hal yang ada di belakangnya, dia merujuk pada tidak melihat kembali kepada masa lalu, kepada ingatan, kegagalan, godaan, atau apapun yang mungkin mengalihkan perhatian dan fokusnya daripada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia tetap memandang itu ke depan. Untuk menginspirasi pendengarnya, Paulus kemudian menggambarkan seorang atlet yang sedang berlomba dengan tekad tanpa kompromi untuk mencapai apa? Mencapai garis akhir dan memenangkan hadiah yang telah ditentukan bagi setiap orang ikut berlomba di dalam pertandingan tersebut. Pada saat Rasul Paulus mengatakan, ini yang kulakukan, this one thing I do, waktu dia berkata demikian, ia sedang mengajak kita sekalian untuk fokus hanya pada satu hal, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal ini bukan berarti kita tidak usah bekerja, hal ini bukan berarti kita tidak perlu melakukan aktivitas kehidupan yang lain selama kita hidup di dunia. Bukan itu. Kita tetap beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi panggilan surgawi ini harus melekat kepada kita tanpa melepaskan panggilan surgawi itu sekalipun kita beraktivitas di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah fokus pada panggilan surgawi agar kita tidak disesatkan oleh keinginan dunia, tawaran dunia, seperti yang Yesus alami pada saat ia dicobai setelah berpuasa 40 hari tersebut. Keinginan daging atau hal-hal lainnya yang menjauhkan kita dari panggilan surgawi yang mulia itu. Kita harus mawas diri. Kita harus menyadarkan diri kita tentang hal ini. Sehingga kita tidak terseret, dijauhkan dari Tuhan melalui godaan-godaan yang kita hadapi setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Kata melupakan, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13, berarti secara aktif memilih dalam kesadaran penuh
untuk melenyapkan dari pikiran, untuk tidak memberikan perhatian, atau untuk tidak memberikan makan hal-hal yang telah terjadi pada masa lampau. You are not feeding whatever happened to you in the past, good or bad. There's one thing I do not feed it. Itu penting kita masukkan ke dalam pikiran kita. Untuk memenangkan perlombaan, seorang pelari harus menghilangkan setiap gangguan dari pikirannya. Dia tidak boleh mengulangi setiap kesalahan langkah awal atau memikirkan kesalahan di sepanjang jalannya. Perhatikan pada waktu singa atau harimau sedang mengejar rusa. Sekalipun rusa itu larinya jauh lebih kencang daripada harimau ataupun daripada singa. Apa yang terjadi? Tiap kali lihat ke belakang, tiap kali lihat ke belakang. Setiap kali melihat ke belakang, dia tertinggal. Kecepatannya berkurang, pikirannya terpecah. Dia harus berlari sekencang-kencang meninggalkan pemangsa tersebut. Kita harus berlari dari setiap godaan, seperti Yusuf berlari daripada tante Potifar. Meninggalkan itu semuanya, mencapai tujuan panggilannya. Kenapa dia berada di sana? Sekalipun yang lalu kita berkata, sekalipun kita memiliki hikmat seperti Salomo, kemampuan menyembah Tuhan seperti Raja Daud, ya, berani, tetapi jika kita tidak memiliki disiplin seperti Yusuf, hancur dah. Terjebak. Di dalam hal ini semuanya itu harus kita masukkan, tempelkan ke dalam alam pikiran kita sendiri. Jika orang yang sedang ikut dalam perlombaan lari memikirkan tentang apa yang telah terjadi di masa lampau, maka masa lampau tersebut sedang mengontrol kegiatannya pada saat ini, sehingga ia akan sangat terganggu untuk fokus pada pertandingan yang sedang digelutinya. Bayangin kalau kita sedang bikin ujian, mendadak pikiran kita kepada hal-hal yang menyakitkan, nggak selesai itu ujian. Atau asal jawab, nggak bisa seperti itu. Ia tidak pernah akan dapat berlari maksimal sesuai panggilannya untuk berlomba karena ia terlalu sibuk memikirkan kegagalan masa lalunya ataupun keberhasilan masa lalunya. Diam di sana, berapa waktu yang dipergunakan untuk itu. Jika ia secara sadar memilih untuk hidup pada saat ini, here and now, ia akan dapat fokus pada apa yang sedang dikerjakannya pada saat ini, pada detik ini. Dan ia akan dapat memenuhi panggilannya sebagai pelari yang berlari dengan strategi untuk mencapai garis akhir sebagai tujuannya berlari. Suatu saat, beberapa saat yang lalu, maksud saya entah sebulan, 2 bulan yang lalu, saya melihat seorang wanita yang matanya ditutup, blindfolded, kemudian seorang pria lain menggandeng tangan wanita ini, berlari dengan kecepatan lari sang pria. Ternyata wanita ini sanggup karena matanya blindfolded, dia lari dengan kecepatan pria ini sampai di tempat melebihi kecepatan wanita yang lain yang berlari bersamanya. Jika matanya dibuka, tidak blindfolded, dia tidak secepat pelari wanita yang lain. Kenapa sekarang bisa? Karena fokusnya satu, supaya jangan jatuh, dia mesti enggam kuat. Berlari dengan satu tujuan, mengikuti orang menggenggam tangannya ini. Dengan terbuka matanya, banyak gangguan yang terjadi. Artinya, fokus kita mesti pada satu hal yang sedang kita kerjakan. Nah, apapun yang kita kerjakan, fokus kita tidak boleh lepas daripada Tuhan, Sang Pemberi berkat yang membimbing kita dengan hikmat dan marifat. Ini penting. Melupakan apa yang di belakang adalah cara Paulus mengatakan, jangan melihat ke belakang dong, terus-menerus. Kalau kita mau melihat ke belakang, waktu-waktu tertentu, kita harus melihat dengan mengobservasi secara teliti, dengan tujuan, ada tujuannya, untuk membuat perubahan dari kesalahan-kesalahan masa lampau. Kalau kita hanya melihat ke belakang, feeding atau memberi makan masa lampau, tanpa mengevaluasi untuk membuat perbaikan, kita gagal paham di dalam hal ini. Tidak boleh terjadi. Kita harus melihat ke belakang, mengevaluasi untuk membuat perubahan terhadap kesalahan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, pada waktu kita berlari, kita telah siap karena kita telah tahu apa yang harus kita perbaiki di dalam pertandingan berikutnya. Karena setiap pertandingan yang telah selesai harus dievaluasi, baik atau buruk hasilnya. Berhenti memikirkan masa lalu. Jangan biarkan apapun yang ada di belakang kita mengganggu proses
kemajuan kita saat ini atau upaya di masa depan. Nggak boleh. Pertumbuhan pribadi sebagai orang percaya adalah prioritas konstan dalam kehidupan Paulus. Yang ada hari ini, yang harus kita kerjakan saat ini, apa yang sedang kita kerjakan? Panggilan apa pada detik ini? Itu yang kita kerjakan. Paulus berusaha sekuat tenaga untuk terus bergerak maju untuk memenangkan hadiah yang Tuhan telah sediakan baginya. Itu dibagikan nanti di Bema Seat, pengadilan untuk orang-orang percaya, bukan pengadilan dalam arti untuk menentukan masuk atau tidak masuk surga. Kita masuk surga. Pengadilan di sana adalah untuk menentukan jenis mahkota yang akan dibagi-bagikan. Itu terjadi di Bema Seat. Berbeda dengan pengadilan orang yang tidak percaya, itu untuk menentukan masuk tidak masuk surganya. Pasti neraka lah dia nggak percaya. Neraka bagian yang mana? Yang paling dalam kah? Atau bagian yang mana yang akan dia hantarkan dia? Pilihan pada perilaku mereka. Sama dengan jenis mahkota yang kita terima adalah apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Untuk tujuan mulia ini, Rasul Paulus menolak untuk melihat ke belakang dan fokus pada apa yang ia kerjakan saat ini sesuai dengan panggilan surgawi tersebut. Jika seorang pelari sibuk untuk terus-menerus melihat ke belakang, maka ia akan kehilangan fokus untuk berlari ke depan. Ia tidak akan dapat berlari secara efektif dan ia akan tersandung, jatuh karena matanya senantiasa tertuju ke belakang dan bukan kepada garis akhir yang berada di depannya. Kalau dia sibuk memikirkan segala sesuatu yang terjadi di masa lampau, dia memikul sebuah beban. Padahal setiap pelari harus menanggalkan setiap beban agar dia dapat berlari secara bebas. Bebas hambatan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25, Paulus membandingkan mahkota seorang atlet dengan hadiah abadi orang percaya. Firmannya seperti ini yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita semua orang percaya ikut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, maksudnya orang percaya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kekal, tidak akan rusak, tidak akan hilang. Paulus menjaga matanya tetap tertuju pada garis akhir. Karena seluruh tujuannya dalam hidupnya adalah memperoleh Kristus seperti yang ditulisnya dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu aku hanya mengenal tata cara, tapi aku tidak memiliki surga. Aku akan melihat surga dari apa yang dikatakan, tapi aku tidak dapat menghampiri surga. Ibarat orang lewat mencium bau makanan di depan restoran, cuma sekedar mencium baunya, tapi nggak menikmati makanannya, percuma di dalam hal ini. Malahan ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini titik yang terpenting, fokusnya. Tuhan, jadi saya ulang ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, yaitu oleh karena Kristus ini, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kalau sampah dibuang, banyak ruangan yang dapat disediakan untuk Kristus ini masuk mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Ketika berbicara tentang gerakan maju, tubuh kita cenderung bergerak secara otomatis ke arah mata kita diarahkan. Kita arahkan mata kita kemana? Kalau kita lihat ada sesuatu benda terjatuh, apa itu ya? Mata kita ke sana, otomatis kita bergerak ke arah itu. Seorang pelari yang terus-menerus menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakangnya akan kalah dalam perlombaannya. Memahami fenomena ini, Paulus mendesak orang percaya untuk berhenti melihat kembali ke masa lampau dan tetap fokus pada tujuan masa depan. Paulus sendiri bertekad untuk melupakan atau menyingkirkan dari pikirannya cara hidup yang lama ketika dia dengan kejam menganiaya gereja Allah dan mencoba menghancurkannya seperti yang tertulis dalam Galatia 1 ayat yang ke-13. Ya, dia mengevaluasi semuanya. Tanpa mengevaluasi, tidak mungkin dia mengatakan mendapatkan Kristus ini jauh lebih mulia daripada apa yang ada di belakang. Itu semuanya sampah. Jadi dia telah mengevaluasi. Nah, pada waktu dia maju ke depan, dia maju dengan
sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang telah dievaluasi, dia bergerak atas dasar evaluasinya sekarang. Nah, setelah dievaluasi, kita nggak perlu lihat ke belakang lagi, bergerak sesuai dengan rencana dari apa yang telah kita evaluasi. Rasul Paulus menolak untuk memikirkan atau kembali kepada masa lampaunya, di mana ia secara aktif menghalangi dan merintangi serta menganiaya, memenjarakan dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Sebaliknya, dia setelah mengevaluasi semuanya ini mengarahkan matanya kepada apa yang ada di depannya. Dia menantikan surga, kebangkitan tubuhnya, dan bertemu langsung dengan juru selamatnya, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, bagaimana hal-hal yang ada di belakang kita menghalangi kemajuan kita dalam pertumbuhan rohani? Harus kita ketahui ini. Menyimpan emosi seperti kepahitan dan tidak pernah mau memaafkan dapat menghambat kita untuk bergerak maju dan bahkan membuat kita terkurung, terpenjara di masa lalu. Memberi makan konflik dan luka-luka masa lampau akan sangat-sangat menyakitkan dan kita akan kehilangan kenyamanan saat ini. Karena kita dengan kesadaran penuh mengizinkan masa lampau atau memberi kuasa kepada masa lampau yang telah terjadi untuk mengontrol, mendiktekan kita, dan menjajah kedamaian kita pada saat ini. Kenapa mau lakukan itu? Hal ini dapat melumpuhkan kita untuk dapat bergerak maju. Boundaries penting banget kita tempatkan agar kita tidak melampaui boundaries yang kita tetapkan masuk kepada masa lampau. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel setelah lepas daripada perbudakan selama 400 tahun di Mesir. Petrus mendesak kita untuk menyelesaikan hal-hal ini seperti yang dikatakannya dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berkata sebagai berikut. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini semuanya sampah ini. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, lembaran baru, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, rasa bersalah dan putus asa atas dosa masa lalu juga dapat membuat kita terbelenggu ke masa lalu. Tetapi Allah yang tidak menimpakan kepada kita dosa masa lalu yang telah dibayarnya kepada kita, Ia telah menanggungnya dan harganya telah lunas dibayarnya. Lantas kenapa kita mau mengambil kembali dari Allah yang telah menyelesaikan masa lampau kita seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Ia telah mengerjakan semuanya ini. Kenapa kita mau cancel itu seakan-akan belum terjadi? Bilangan 11 ayat 18 mengatakan, Bilangan 11 ayat 18 mengingatkan kita bahwa setelah Tuhan membebaskan Israel dari penindasan perbudakan yang berlangsung selama 400 tahun, orang-orang Israel melihat kembali ke Mesir dengan penuh kerinduan. Tetapi pemikiran seperti itu tidak membawa mereka kemana-mana. Berputar-putar aja selama 40 tahun di padang gurun. Padahal mereka yang ngomel, kami semua Tuhan diperbudak, nggak kuat lagi Tuhan, bebaskan kami. Waktu dibebaskan, sudah keluar dari Mesir, sudah bebas, tanda Mesir sudah jauh di belakang, tapi mereka membawa Mesir dalam alam pikiran dan hati mereka. Itu yang tidak bisa Tuhan kontrol. Melepaskan mereka bisa, tapi melarang mereka untuk tidak membawa Mesir di dalam alam pikiran dan hati mereka, itu terletak pada pilihan mereka, bukan pada Tuhan. Ada sebuah kebodohan untuk mengembalikan kemerdekaan yang telah dicicipi dengan perbudakan masa lampau. Nah, kita lihat nanti setelah kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenial, di mana Yesus memerintah 1000 tahun.
Kemudian iblis dilepaskan untuk masa yang singkat. Banyak orang yang menikmati kebebasan, kemerdekaan, kenikmatan, menyembah Yesus, menikmati Yesus dari dekat. Memutuskan untuk mengikatkan diri kepada setan dan akhirnya dibuang selama-lamanya di dalam lautan api. The lake of fire. That's it. Kebodohan ini. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bukan 1-2 orang, banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini pilihan, menanggalkan ini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Konsep-konsep Alkitab ini dipakai juga dalam ilmu psikologi yang disebut sebagai counseling, memindahkan orang dari masa lampau mereka ke dalam apa yang ada pada hari ini. Ini, CBT misal, sangat kental dengan ini. Cognitive Behavioral Therapy. Maupun dialectical therapy, sama konsepnya. Di dalam hal ini. Kehidupan Kristen dijalani dengan mata senantiasa tertuju pada Yesus Kristus. Dia adalah prioritas utama yang membuat hidup kita layak untuk dijalani. Tujuan utama kita adalah untuk mengenal Kristus lebih baik lagi. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 3:10. Yang ku kehendaki. Ini pilihan dia. Yang Paulus kehendaki, pilihan, ialah mengenal Dia, yaitu Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, agar aku juga menjadi serupa dalam kebangkitannya. Yang dimaksudkan seperti itu. Setiap kita harus mati, tapi menjadi serupa supaya kita pun dibangkitkan dari kepada kematian ini untuk menikmati kehidupan yang kekal di surga. Apa tujuan yang harus kita capai seperti yang tertera dalam Filipi 3 ayat 14? Orang-orang yang berprestasi akan memberitahu kita bahwa pencapaian tujuan, goal setting mereka sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam apapun yang mereka kerjakan atau apapun yang kita kerjakan. Mungkin tidak ada ambisi lain yang lebih penting dalam kehidupan Kristen selain yang dikhotbahkan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tapi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk tidak kembali kepada masa lampau, tapi mengarahkan mata kita sesuai dengan visi dan misi dan semua rencana yang ada, yang telah tersusun rapi, berjalan bergerak sesuai dengan arahan ini. Apa tujuan yang Paulus targetkan? Seperti seorang atlet olimpiade, Paulus mengerahkan tekad mutlak untuk melewati garis akhir kedewasaan Kristen. Selama sisa hidupnya di bumi, Paulus dengan tegas berkomitmen untuk mengajar ambisi tunggal ini dengan penuh semangat. Arahkan matanya ke depan dong kepada apa yang sedang dikerjakan dari titik ini ke depan. Dia menjelaskan kepada orang-orang Filipi bahwa dia belum tiba di tempat tujuannya seperti yang dikatakannya dalam Filipi 3:12. Dia sedang berjuang, bukan akan telah memegangnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, sedang dalam proses mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ia menangkap apa? Menangkap kesempurnaan Kristus, menangkap keseluruhan pribadi Kristus. Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus supaya aku dapat menangkap ide yang diberikan ini. Dan menerjemahkannya di dalam kehidupan sendiri untuk melihat agar di lingkungan di mana ia berada, orang dapat melihat bahwa ia telah melakukan bagiannya. Apakah ia telah menangkap inti daripada apa yang dimaksudkan ingin menjadi serupa dengan Kristus itu? Akan diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu kita lakukan. Apa tujuan yang Paulus targetkan? Ini penting. Matanya tertuju ke depan. Mengejar.
Tangkap, dia mengatakan menangkap atau tangkap, berarti menang, memperoleh, atau memiliki dalam arti menangkap untuk memperoleh, sehingga apa yang ditangkap menjadi milik kita sendiri. Tangkap, ambil, menjadi milik kita. Yang dimaksud adalah memiliki Kristus. Nah, Kristus ada di sana. Bisa nggak kita menangkap Kristus ini dalam arti wholeness? Seluruh Kristus ini. Bukan hanya bagian sebagian. Seperti manusia terdiri daripada roh, jiwa, tubuh. Jiwa terdiri daripada will, emotion, and mind. Mind itu tersendiri terdiri daripada pre-conscious mind, conscious mind, dan unconscious mind. Ini keseluruhan. Bagi orang terluka, banyak fragmen-fragmen di dalam kehidupan mereka, sehingga manusia itu menjadi tidak sempurna. Semua kita. Kesempurnaan Kristus harus kita tangkap. Kesempurnaan Kristus itu harus kita tangkap. Dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus telah dicengkram oleh cengkraman yang kuat dan tak terpatahkan lagi oleh Kristus yang telah bangkit. Hidupnya sekarang sepenuhnya menjadi milik Kristus. Hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Luar biasa. Dan hidup yang aku jalani pada saat ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah itu. Luar biasa ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 mengatakan atau mengungkapkan bahwa Paulus adalah pilihan Allah untuk mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel. Tapi ini bukan tujuan yang ditekankan Paulus. Sebaliknya, Paulus menjelaskan dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang kukendaki. Apa itu yang kukendaki? Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau kita berbicara tentang bangkit dari apa? Bangkit dari mati. Artinya mengenal kematian dan kebangkitannya. Artinya dua-dua itu. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebelumnya dalam kebangkitannya. Jadi serupa dalam kematian dan kebangkitan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa pengertiannya ini. Tujuan yang ditekankan Paulus ada dua. Dua tujuannya. Yang pertama, untuk mengenal Yesus Kristus. Dan yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Kristus yang dikenalnya itu. Harus menangkap keseluruhannya ini. Bukan hanya kebangkitannya. Bagaimana kita bisa menangkap kebangkitannya kalau tidak mau mati. Setiap orang harus mati baru ada perkataan bangkit. Kecuali rapture lah ya. Kita dalam keadaan hidup-hidup diangkat ke atas. Yesus telah menyelamatkan Paulus. Yesus telah menyelamatkan Paulus yang dulu bernama Saulus. Dan menjadikan miliknya sendiri untuk membawanya ke dalam hubungan yang intim dan kekal. Hubungan yang akan bertumbuh dan meningkat sepanjang kehidupan duniawi Paulus dan mencapai titik puncaknya pada kesempurnaan atau pengetahuan yang sempurna pada saat kematiannya. Selama hidup belum. Filipi 3:12. Melewati garis akhir tidak terjadi di bumi. Ini garis akhir, lewati. Melewati garis akhir itu tidak terjadi di bumi. Kita harus bertanding sampai titik akhir. Untuk melewati itu terjadi nanti. Sementara kita mendesak menuju kedewasaan Kristen dalam hidup ini, kita hanya melihat bayangan seperti di cermin. Tetapi ketika kita mencapai tujuan akhir pada saat kematian, kita akan melihat muka dengan muka dan mengenal Kristus sepenuhnya. Bahkan seperti kita sepenuhnya dikenal. 1 Korintus 13 ayat 12. Kata lari, tadi kata tangkap, sekarang kata lari atau berlari dalam Filipi 3:14 berarti untuk melaksanakan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk mengejar atau untuk mengikuti. Follow me. Apa yang harus kita kerjakan? Follow, bergerak maju. Nggak mau, nanti Tuhan, ya tertinggal. Orang-orang percaya harus secara aktif maju terus dalam pengetahuan kita tentang Tuhan dan dalam persekutuan kita dengan Dia sampai akhirnya kita mendengar Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat ke-23. Tapi bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman kita kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Kristus? Kita tidak pernah merenungkan firman-Nya.
Selama hidup kita hanya membaca satu kali Alkitab dan tidak pernah mengulang karena kita merasa bosan dan sebagainya. Bagaimana kita dapat mengenal Kristus itu dari jarak dekat di dalam hal ini? Kerja pun kita menjadi seperti kita berpengalaman pada hari ini karena terus-menerus diulang hal yang sama. Kenapa kita tidak melakukan kepada kebenaran firman Tuhan? Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal dirinya? Artinya meninggalkan caranya dan jalannya. Ikuti cara Tuhan Yesus dan jalan Tuhan Yesus. Memikul salibnya, artinya memikul salib, berkorban karena Kristus dan pengajarannya. Bukan karena kebodohan kita. Bukan karena kebodohan kita. Ini salib yang harus aku pikul nih. Aku gara-gara main game ditangkap oleh bosku, aku diberhentikan dari pekerjaanku. Salib. Bukan salib, itu kebodohan. Jelas itu kebodohan itu. Ya. Dan kita harus mengikut cara-cara Yesus itu. Matius 16 ayat 24. Meninggalkan jalan kita sendiri, memikul salib kita, dan mengikuti Yesus adalah kegiatan orang Kristen yang sedang mengejar tujuan menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini konteksnya, konsepnya seperti ini. Rasul Yohanes menggambarkan tindakannya dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Mirip-mirip dengan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang ini sudah terjadi, anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita sekalian yang adalah anak-anak Allah tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Bukan seperti cermin lagi. Bukan bayang-bayang lagi seperti yang Paulus katakan tadi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Meninggalkan keinginan duniawi untuk bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya. Kita menjaga diri kita tetap murni dengan meniru Kristus dalam kehidupan yang benar. 1 Korintus 11 ayat yang pertama dan Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14 untuk referensi belajar lebih lanjut. Yakobus mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan kedewasaan Kristen, kita membutuhkan ketekunan yang teguh untuk tetap berada di jalur yang benar dan tidak keluar dari jalur tersebut pada saat melalui pencobaan hidup. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Yang berkata sebagai berikut. Saudara-saudaraku, kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita dites melalui pencobaan yang timbul. Luluskah kita dari ujian tersebut? Bertambah matangkah iman kita di dalam hal ini atau tidak? Siklus pertumbuhan orang Kristen sedang berlangsung selama kita hidup. Dengan efek seperti bola salju, membangun dari satu kesuksesan ke kesuksesan berikutnya. From glory to glory. Sewaktu kita bertekun dan bertumbuh melalui kesulitan, kita dikuatkan dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan iman yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Kita terus-menerus menekan ke atas menuju kedewasaan yang lebih besar saat kita bergerak menuju tujuan kita. Panggilan surgawi ini. Potensi penuh kita untuk kedewasaan yang sempurna dan lengkap di dalam Yesus Kristus. Perhatikan aja kehidupan Yusuf. Mulai dari dia dicemburui karena memakai jubah yang berwarna-warna pemberian papanya, sampai dibuang ke sumur, sampai ke Mesir, sampai menjadi kepala pimpinan di sana, kemudian dipenjarakan, naik lagi menjadi gubernur. Luar biasa. Semuanya ada kalanya, tingkatnya, levelnya. Filipi 3:14 secara jelas berkata bahwa tujuan kita berlari adalah untuk memperoleh hadiah, bukan sembarang lari. Kamu mau lari kemana? Nggak tahu.
setibanya di mana nanti? Kok bisa setibanya di mana nanti? Tujuan mau ke mana? Nggak ada tujuan ya percuma. Nah, jadi Filipi 3:14 secara jelas berkata bahwa tujuan kita berlari adalah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia yang ada di surga. Ketika Yesus memegang kita, ibarat wanita yang blindfolded tadi, mata tertutup, dipegang oleh pasangannya, seorang pria yang berlari, ia tidak pernah akan melepaskan genggamannya dari kita. Tuhan memanggil kita untuk tujuan surgawi melalui hubungan yang intim dengan anaknya. Arah yang kita tekankan dalam berlari tersebut adalah menuju ke atas, memenuhi panggilan surgawi. Karena dari sanalah panggilan itu berasal, langsung dari tahta Tuhan. Dia memanggil kita dari surga. Dan pada akhirnya akan membawa kita pulang ke surga. Filipi 3 ayat 20, 2 Korintus 5 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat 13-16 sebagai referensi untuk belajar berikutnya. Kita berlari ke arah tujuan itu dengan mengikuti panggilan yang membuat kita terus bergerak maju dan naik dalam keserupaan dengan Kristus dan dalam pengetahuan kita tentang Yesus, Tuhan kita. Yang dapat menyesatkan kita adalah jika kita tidak mendengarkan suara gembala yang agung atau kita menulikan telinga kita untuk tidak mendengarkan panggilannya sehingga kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan dari mana Ia memanggil kita. Topik yang terakhir di sini. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus dapat berlari mengejar panggilan surgawi? Apa yang menyebabkannya dia dapat melakukan itu? Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13, versi King James Version yang telah saya ulang dari tadi beberapa kali, this one thing I do. Konsentrasinya, this one thing I do. Dalam arti satu hal ini aku lakukan. Yang ini, yang ini loh, untuk membuat berhasil. Hal apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ia secara proaktif dan aktif memilih dalam kesadaran penuh. Self-awareness-nya ditingkatkan untuk meletakkan atau meninggalkan masa lalunya pada tempatnya, dalam arti ia tidak membawa masa lalunya ke dalam kehidupannya pada hari ini. Jika Rasul Paulus membawa masa lalunya sambil berlari, maka masa lalunya ini akan menghambat proses berlarinya. Ia tidak akan dapat bebas berlari sambil memikul beban masa lampaunya. Berapa banyak dari antara kita yang gagal untuk mencapai keserupaan dengan Kristus karena tangan dan kaki kita terikat dengan rantai masa lalu. Halangan dan rintangan terbesar yang menghambat kita untuk berlari maju menuju panggilan surgawi adalah keengganan kita, kemalasan kita untuk melepaskan kesalahan, luka-luka, kemarahan, kepahitan, atau bahkan kesuksesan, keberhasilan, serta kedudukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terlalu banyak alasan yang dicari-cari yang kita buat dengan kesadaran penuh yang pada dasarnya menolak untuk menjadi serupa dengan Kristus yang memanggil kita. Kita pakai alasan untuk meneduhkan hati kita. Tuhan juga tahu tentang hal itu. Nah, sekarang tergantung daripada kita. Mau nggak kita melakukan hal ini? Mengerjakan apa yang ada di depan kita. Bukan apa yang di belakang kita, itu sudah lewat. Rasul Paulus adalah seorang Farisi yang mempunyai kedudukan dan terhormat di kalangan bangsanya. Posisinya baik banget, aman-aman dia. Namun pengenalannya dengan Kristus telah merubah pola pikirnya 180 derajat. Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu dianggapnya berguna, hari ini karena pengenalannya akan Kristus dianggapnya sebagai sampah yang tidak berguna. Sudut pandangnya berubah 180 derajat. Dan ini telah memampukan Rasul Paulus untuk menempatkan masa lampaunya pada tempatnya. Baik keberhasilannya sebagai orang Farisi yang menguasai hukum Taurat dengan baik maupun segala kejahatannya dalam mengejar orang-orang Kristen untuk menyiksa
atau bahkan membunuh mereka, memenjarakan mereka dan sebagainya. Ditinggalkan di belakang. Rasul Paulus mengistirahatkan masa lampaunya pada tempatnya. Ia tidak hidup dalam kegagalan atau keberhasilan masa lampaunya. Ia memilih untuk hidup pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, agar ia bebas berlari memenuhi panggilan surgawi, agar ia dapat menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya dalam hal kebangkitannya, tetapi juga dalam hal penderitaannya. Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus belajar untuk rela melupakan rasa sakit maupun keberhasilan masa lampau kita, agar kita dapat hidup bagi Kristus saat ini untuk mengejar keserupaan dengannya. Banyak orang Kristen tidak dapat maju dalam perjalanan mereka bersama Kristus sampai mereka bersedia mengesampingkan luka-luka, pelanggaran, atau masalah-masa lalu mereka, termasuk keberhasilan mereka. Singkirkan dulu. Kita sering kali terjebak dengan luka masa lampau atau keberhasilan masa lampau. Bahkan keberhasilan hari ini yang membuat kita enggan untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Hasilnya adalah hati yang tidak fokus pada Kristus. Semangat yang tidak mau dan tidak mampu mengejar hal-hal yang benar. Dan sikap yang kurang kasih karunia dan damai sejahtera. Summary saya pada hari ini. Closing statement-nya sebagai berikut. Membuang sampah masa lalu adalah penekanan yang sangat penting agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Kita dapat belajar melalui observasi masa lampau yang telah terjadi, membuat perubahan terhadap kesalahan yang ada di masa lampau, namun bukan untuk menjadi tawanan masa lampau, menjadi victim atau bermain victim. Kita pernah menjadi victim, tapi kita menolak bermain victim. Melepaskan masa lalu adalah prasyarat untuk dapat maju. Saat kita mengerti perkataan Paulus yang mengatakan, "This one thing I do," dalam arti satu hal ini aku lakukan, maka kita akan lebih mudah melepaskan masa lalu kita yang adalah sampah, agar kita dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam kebangkitannya maupun kesengsaraannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu telah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus terus berkata-kata. Agar kami secara aktif dapat membuang masa lampau kami, menempatkannya di belakang kami, dan kami bergerak maju ke depan menuju panggilan surgawi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi itu sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat engkau berhasil. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus, akan menyertai kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat-berkat bersama-sama. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan atas izin Tuhan. Sementara itu, tetap kita jalankan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin.